Tanggal 27 September hari ke-271. Bacaan Zakaria pasal 9 sampai pasal 11. Raja dan Gembala Israel yang akan datang. Garis besar, dalam serangkaian nubuat yang luar biasa spesifik, Zakaria menubuatkan masa depan bangsa Israel. Tetangga Israel akan dikalahkan oleh pasukan penyerbu, sementara Israel akan dilestarikan hingga hari kedatangan Mesias. Dia akan datang dengan menaiki keledai, datang untuk membela rakyatnya dan mengalahkan musuh-musuhnya seperti yang dijanjikannya. Tragisnya, dia akan ditolak oleh umatnya dan dihianati dengan 30 keping perak. Di tempatnya, para gembala palsu akan muncul untuk menyebar di antara kawanan domba dan menyesatkan umatnya. Renungan harian. Apakah Tuhan memiliki keterbatasan? Seorang siswa seminari mengajukan masalahnya kepada profesornya. Dapatkah Tuhan membuat batu yang begitu besar sehingga dia tidak dapat mengangkatnya? Maka profesor itu dengan bijak menjawab, "Ya, Tuhan bisa, dan kemudian dia akan bisa mengangkatnya juga." Tuhan itu tidak terbatas, maha kuasa dan maha tahu. Tetapi ia memiliki keterbatasan. Dia tidak bisa bertindak bertentangan dengan janji-janjinya. Dia tidak akan pernah menentang firman-Nya, dan dia tidak akan mengabaikan konsekuensi dari pilihan pribadi kita. Ini menjelaskan mengapa Yesus, penggenapan nubuat, Putra Tunggal Allah, dapat ditolak oleh Israel. Tuhan tidak akan memaksa bangsa Israel untuk menerima Dia jika bangsa ini memilih untuk menolaknya. Tetapi meskipun bangsa Israel bebas membuat pilihan, mereka tidak berdaya untuk menghindari konsekuensi dari pilihan itu. Dalam aspek hidup Anda yang mana, Allah telah menyatakan kehendak-Nya dengan jelas kepada Anda, baik melalui firman-Nya, nasihat, atau doa, namun Anda tetap menolaknya. Zakaria akan menjadi orang pertama yang memberitahu Anda bahwa tindakan penolakan itu dan mengatakan tidak kepada Tuhan adalah berbahaya. Para nabi mengungkapkan dengan terbuka kondisi moral dan spiritual bangsa Israel. Pendalaman. Yunani, masalah untuk dikritisi. Zakaria pasal 9 ayat 13. Seperti Daniel, lihat Daniel pasal 8 ayat 21, pasal 10 ayat 20, pasal 11 ayat 2, Zakaria menyebutkan kebangkitan kekuasaan suatu bangsa atau bangsa Yunani jauh sebelum hal itu terjadi. Lihat Zakaria pasal 9 ayat 13. Dan seperti Daniel, Zakaria menerima keraguan dari para kritikus atas penglihatan supernatural ini. Sebuah nubuatan yang tepat sasaran. Zakaria pasal 11 ayat 12-13. Nubuatan Zakaria sungguh tepat luar biasa. Bandingkan Zakaria pasal 11 ayat 12-13 dengan Matius pasal 27 ayat 1-9. Dan perhatikan bagaimana pembelian sebuah tanah dan harganya 30 keping perak dinubuatkan 500 tahun sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Zakaria pasal 9. Nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Ucapan ilahi. Firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik.
Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel, juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya, dan menimbun perak seperti debu, dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya, Tuhan akan membuatnya miskin, dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askelon akan melihatnya, lalu takut, juga Gaza, lalu gemetar sangat, Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza, raja akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya, dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga, aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat, sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala, dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan, Allah mereka, akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh, mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak darah karena anggur. Zakaria pasal 10. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh,
seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan, Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh, mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Zakaria pasal 11. Pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah, hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras, dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah, hai pohon-pohon tarbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Dua macam gembala. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya, menyembelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya, aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya, dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan, dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku, kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu, dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu, berfirmanlah Tuhan kepadaku,
ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya.